Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dan kasih-Nya selalu Tuhan limpahkan atas kita. Kemurahan Tuhan besar, kesetiaan-Nya tidak pernah berubah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 19 sampai 20. Tertulis demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika Serikat ada sebuah tempat yang sering kali dikunjungi wisatawan yang bernama Mount Rushmore National Memorial. Di Gunung Rushmore ini terdapat ukiran megah 4 wajah dari tokoh terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Pemahat dari wajah-wajah ini adalah Gutzon Borglum, dan hasil karyanya ini diawali dengan sebuah impian. Dan meskipun proses pengerjaannya sangat sulit dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya, tapi apa yang diimpikan oleh Gutzon Borglum menjadi kenyataan. Terlalu sering kita mengubur impian kita. Kita punya harapan, kerinduan, tapi ketika ada tantangan, ada persoalan, kita mengubur dalam-dalam semua impian dan kerinduan kita itu. Padahal kalau kita yakin bahwa impian kita itu dikehendaki Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, maka jangan pernah kita kubur impian yang ada pada kita. Dalam kitab Kejadian 37 ayat 19-20 ini tertulis, kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Yusuf beberapa kali bermimpi, dan mimpi-mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya dan juga kepada ayah ibunya. Mimpinya mempunyai arti bahwa Yusuf akan ditinggikan melebihi saudara-saudaranya, bahkan melebihi ayah dan ibunya. Mendengar mimpinya yang seperti itu, semua saudara Yusuf marah. Mereka tidak suka dengan Yusuf. Itu sebabnya mereka menangkap Yusuf dan mereka membuangnya ke dalam sumur. Mereka ingin mengubur mimpi-mimpi Yusuf. Mereka ingin menghalangi mimpinya itu menjadi kenyataan. Mereka kemudian menjual Yusuf kepada para saudagar, dan Yusuf dijadikan seorang budak. Dan kalau kita membaca kisah tentang Yusuf, Yusuf pada akhirnya dipenjara karena fitnahan dari istri Potifar. Bukan hanya saudara-saudaranya yang ingin mengubur mimpi dari Yusuf, tapi orang-orang lain dan situasi sulit, tantangan, persoalan, kelihatannya hendak mengubur semua mimpinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf mengalami promosi dari Tuhan. Dia diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin di Mesir. Orang lain di sekitar kita mungkin bisa berusaha untuk mengubur semua mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita. Dan masalah persoalan juga kelihatannya bisa mengubur dan menghalangi mimpi-mimpi kita. Tapi kalau mimpi kita itu selaras dengan kehendak Tuhan,
dan merupakan bagian dari rencana Tuhan atas kita, maka tidak akan ada orang dan tidak akan ada situasi yang dapat menghalangi mimpi, harapan, dan kerinduan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kubur mimpi saudara. Kalau hari ini impian saudara, apa yang saudara harapkan, yang selama ini saudara doakan, kelihatannya jauh dari kenyataan, mari jangan berhenti untuk berharap dan jangan berhenti untuk setia melakukan kehendak Tuhan dan setia dalam menantikan karya serta waktu Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Kairos Tuhan akan diberikan kepada kita untuk mengangkat kita, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita doakan dan harapkan, yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan, akan menjadi kenyataan. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk mengalami manifestasi rencananya yang baik, indah, dan mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk tidak berhenti berharap, tidak mengubur impian kami, harapan cita-cita kami, tapi tetap berharap, berdoa, menantikan pertolongan Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan, selalu ada jalan, tidak ada yang mustahil bagimu. Orang-orang bisa mencoba untuk menghalangi dan mengubur mimpi-mimpi kami. Situasi, masalah, persoalan bisa menghalangi apa yang kami rindukan dan harapkan. Tapi kami percaya tidak ada yang dapat menghalangi rancangan Tuhan atas kami. Setiap impian dan harapan kami di dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tapi akan menjadi kenyataan seturut dengan waktu yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kembali kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Nyatakan juga pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap saudara-saudara kami di Sumatera dan di daerah-daerah lain yang terdampak bencana, agar tangan-Mu Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan pemulihan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan dan Allah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.